beberapa hal yang harus kita siapkan untuk kita bawa ke rumah sakit pada saat proses persalinan. Mana yang harus kita bawa dan mana yang tidak perlu kita bawa. Halo Bunda cerdas semuanya, Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel YouTube-nya Mama Papa Epan. Apa kabar Bunda semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezeki kita ya Bun. Amin. Di video kali ini saya akan membahas apa aja sih kebutuhan yang harus kita siapkan untuk menjelang proses persalinan dan apa aja yang harus kita bawa ke rumah sakit ataupun ke klinik agar tidak mubazir. Yang mana barang-barang yang saya sebutkan ini semuanya yang kita pakai, dan yang tidak kita pakai itu tidak perlu dibawa Bun, agar tidak memberatkan kita maupun suami. Oke Bun, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, lalu like, jangan lupa di share juga, karena di luar sana banyak banget bunda-bunda semua yang mencari info penting seputar dengan tips tentang bayi dan ibu. Jadikan video ini salah satu amal jariah kita. Oke Bun, disclaimer dulu ya. Saya akan menjelaskan apa aja sih perlengkapan yang harus kita bawa ke rumah sakit ataupun ke klinik pada saat kita akan melahirkan ya. Ini adalah pengalaman saya ya Bun, yang memang benar-benar saya bawa dan memang benar-benar terpakai pada saat di rumah sakit ya Bun. Karena pada saat kita untuk menjelang proses persalinan itu, kalau kita kebanyakan membawa barang itu takutnya merepotkan suami ataupun keluarga kita. Bener gak sih Bun? Apalagi kalau tempat klinik ataupun rumah sakitnya itu jauh dari rumah kita. Jadi untuk antisipasi berlebihan barang-barang yang tidak terpakai, alangkah lebih baiknya Bunda tonton dulu video ini sampai habis, karena video ini sangat penting dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Di sini ada 3 step ya yang harus kita persiapkan. Yang pertama dokumentasi, kedua perlengkapan ibu, dan yang ketiga perlengkapan anak. Yang pertama itu adalah dokumentasi, yang mana dokumentasi ini ada beberapa step yang harus kita persiapkan. Mulai dari yang pertama, kita harus menentukan klinik atau rumah sakit yang akan kita tuju pada saat proses persalinan nanti. Karena apa? Kita harus menyiapkan klinik tersebut agar pada saat kita memasuki ini tanda-tanda melahirkan, kita tidak gegabah lagi untuk menentukan kemana. Yang kedua, pastikan, ini menurut saya ya, pastikan juga dokter atau bidan yang memeriksa kalian pada saat selama kehamilan itu sama dokter ataupun bidannya untuk membantu proses persalinan nanti. Jika memang kalian memutuskan untuk persalinan normal, otomatis dia ditolong oleh bidan. Alangkah lebih baiknya bidannya sama dengan awal kalian periksa sampai dengan kalian proses persalinan. Atau memang kalau kalian nggak bisa proses persalinan normal, kalian juga alangkah lebih baiknya dengan dokter yang sama dari awal hamil sampai dengan proses persalinan. Kenapa menurut saya harus sama? Karena dokter ataupun bidan yang meriksa kita dari hamil sampai dengan kita proses persalinan, dia akan tahu apa aja gejala yang kita rasakan pada saat kita hamil dan apa saja yang kemungkinan terjadi pada saat kita proses persalinan, karena dia udah memeriksa kita dari awal sampai dengan proses persalinan. Yang ketiga, pastikan klinik tersebut bekerja sama dengan jaminan kesehatan Bunda yang Bunda punyai, baik itu BPJS ataupun asuransi dari kantor. Yang keempat, Bunda alangkah lebih baiknya untuk survei dulu ke klinik ataupun ke rumah sakit tersebut, fasilitas apa aja yang terlengkap dan di cover oleh jaminan kesehatan kita. Contoh nih Bun ya, kalau dari rumah sakit yang pengalaman saya kemarin waktu saya melahirkan anak saya pertama, pada saat saya melahirkan di sana itu semua perlengkapan untuk bayinya itu dari rumah sakit, mulai dari pakaian, bedong, alat mandi dan yang lainnya itu dari rumah sakit. Kita hanya menyediakan
perlengkapan bayi pada saat dia mau pulang nanti. Dan kita juga dianjurkan untuk menyediakan diapers untuk bayi itu saja. Jadi kita hanya membawa pakaian untuk dia pulang saja. Selama beberapa hari dia di rumah sakit, itu menggunakan pakaian yang dari rumah sakit. Selanjutnya, Bunda diwajibkan untuk membawa buku pemeriksaan kehamilan, karena itu sangat penting, karena pemantauan bidan ataupun dokter akan melihat juga masa kehamilannya. Setelah itu jangan lupa juga membawa jaminan ataupun kartu asuransi Bunda semua ya. Setelah itu jangan lupa juga membawa KTP suami istri, dan jangan lupa juga membawa kakak ya Bun. Semua itu alangkah lebih baiknya di fotokopi terlebih dahulu, karena siapa tahu nanti dibutuhkan. Dan ini yang paling penting, yaitu jangan lupa bawa dompet. Biasanya bawaan panik atau bawaan tergesa-gesa itu kelupaan bawa dompet dan bawa HP, karena kedua barang ini menurut saya itu sangat penting juga ya Bun. Dompet karena orang menunggu juga butuh yang namanya makan minum, karena penting, jadi kita jangan sampai ketinggalan yang namanya dompet, HP, dan charger. Perlengkapan yang selanjutnya yaitu adalah perlengkapan ibu dan bapaknya, yaitu adalah bunda dan suami ya. Yang mana itu untuk perlengkapan bundanya terlebih dahulu nih. Biasanya pengalaman saya kemarin itu berada di rumah sakit itu 3 hari. Ini yang operasi ya Bun. Hari pertama itu hari disuruh istirahat dulu, hari mencari kamar, hari juga disuruh puasa. Itu kalau untuk yang operasi ya Bun. Hari keduanya baru diberikan tindakan operasi, sedangkan hari ketiganya kalau memang nggak ada gejala ataupun tanda-tanda yang bahaya, boleh diizinkan pulang. Sedangkan untuk yang normal itu biasanya tergantung dengan kontraksinya ya Bun, cepat atau lambatnya. Biasanya juga dia 3 hari kalau tidak ada kendala. Yang pertama itu saya menganjurkan untuk membawa 2 setel pakaian. Alangkah lebih baiknya pakaiannya dengan menggunakan kancing depan. Kenapa hanya 2? Karena kan hari pertama biasanya kan 3 hari. Hari pertama kita udah pakai pakaian kita yang udah kita pakai. Biasanya malamnya itu udah nggak ada nafsu, udah nggak ada selera untuk ganti pakaian, karena pakaian juga nggak kotor kan Bun. Kita hanya di rumah sakit yang mana kerjaannya guling-guling sama duduk aja Bun. Dan 2 pakaian setelnya itu bisa untuk hari esok setelah operasi atau setelah tindakan, dan 1 pakaiannya lagi untuk pulang nanti. Yang kedua itu membawa gurita. Alangkah lebih baiknya di sini saya menganjurkan membawa 3 gurita. Biasanya itu cukup 2, tetapi antisipasi 1, takut-takut nanti guritanya 1-nya kotor, jadi masih ada gantian 1. Yang ketiga itu pakaian dalam. Saya di sini menganjurkan membawa 6. Yang keempat itu membawa BH, itu sebanyak 2. Yang selanjutnya itu membawa kain sarung sebanyak 3. Selanjutnya untuk yang berhijab membawa jilbab ya, ataupun membawa hijab instan. Alangkah lebih baiknya instan saja karena tidak mempersulit. Selanjutnya membawa perlengkapan sholat bagi yang Islam. Ya ini yang paling wajib nih Bun, jangan sampai ketinggalan. Membawa pembalut untuk melahirkan, yang melahirkan ya Bun, bawa 1 pack itu udah cukup. Lalu lanjut membawa make up, tetapi jangan membawa make up yang terlalu ribet ataupun terlalu banyak. Cukup membawa seperti bedak, lipstick, dan parfum aja Bun. Itu udah basic-basicnya aja untuk kita persiapan pulang nanti. Kan gak enak juga kalau lihatnya pucet ataupun bau ya. Lalu selanjutnya ada perlengkapan mandi. Cukup 1 aja. Karena kenapa saya membawa perlengkapan mandi? Karena di rumah sakit yang kemarin tidak menyediakan perlengkapan mandi untuk kami, jadi kami bawa. Tetapi kalau di rumah sakit Bunda semua menyediakan itu ataupun ada, nggak usah dibawa lagi Bun. Setelah itu ini adalah perlengkapan yang harus dibawa bapaknya, yang harus kita siapkan untuk bapaknya. Biasanya laki-laki ini lebih banyak menggunakan pakaian karena dia lebih sering berganti. Contohnya, di sini saya menganjurkan untuk membawa pakaian dalam. Bawa pakaian dalam suami sebanyak 4.
membawa baju kaos. Biasanya suami-suami ini pakai baju kaos ya. Membawa baju kaosnya 4, membawa celananya 2. Kenapa saya menganjurkan membawa 4? Karena biasanya suami kalau mandi itu ganti bajunya aja, celana ataupun sepannya nggak diganti. Jadi sehari cukup 1, dari pagi sampai besok pagi lagi dia baru ganti. Biasanya kayak gitu, tetapi bajunya diganti bun. Makanya saya bawa 4. Perlengkapan yang ketiga, ini yang paling penting untuk si bayinya. Biasanya para ibu-ibu muda ataupun ibu-ibu baru nih, karena pengalaman banget untuk saya kemarin, banyak banget perlengkapan yang dibawa tapi sampai di sana bener-bener nggak kepakai bun. Jadi jangan sampai ya seperti saya ataupun bunda-bunda semua yang pernah ngalamin kayak gini. Nah, yang paling utama itu bunda semua harus pastikan dulu apa aja nih fasilitas yang didapatkan anak-anak bunda, bayi gemoy bunda semua ya. Pastikan kalau memang udah tahu apa aja fasilitas ataupun nggak dapat fasilitas apa-apa, berarti bunda harus menyediakan lebih ekstra dari yang saya sebutin ini ya bun. Di sini saya membawa 1 set baju bayi, 1 set aja bun, hanya 1 set untuk dia pulang saja, karena selama dia di rumah sakit tuh udah di cover dari rumah sakit. 1 set baju bayi itu yang mana itu adalah celana, baju, bedong, sarung tangan dan sarung kaki, serta topi bayi ya bun. Lalu membawa diapers bayi atau pampers bayi 1 pak ya bun. Dia membawa aja yang perekat untuk newborn. Lalu bawa tisu basah, bawa tisu kering, selimut bayi, gendongan bayi. Nih, bunda tinggal pilih sih gendongannya tuh mau gendongan bayi atau kain panjang. Tetapi lihat dulu bun, biasanya kita pulang ke rumah, hari kita pulang ke rumah, biasanya yang gendongnya neneknya, baik itu orang tua kita ataupun mertua kita ataupun bibi-bibinya. Biasanya kalau nenek-neneknya kalau gendong itu biasanya jarang pakai gendongan. Mereka lebih nyaman pakai kain panjang. Jadi bunda lihat nih situasinya. Kalau memang nanti neneknya yang gendong, alangkah lebih baik bawa 2 aja gendongan. Tapi kalau memang udah tahu nih, udah pasti kayaknya neneknya pakai gendongan nih, udah bawa gendongan aja. Atau neneknya ini bawa pakai kain panjang lebih nyaman, ya udah bawa kain panjang aja. Jadi nggak terlalu banyak bawaan. Setelah itu bawa minyak telon, minyak wangi, minyak telon dan minyak wangi ya bun. Di sini saya tidak menganjurkan untuk membawa bedak atau membawa hand body bayi atau membawa lotion bayi. Saya tidak menganjurkan ya bun, karena bayi itu masih sangat sensitif bun. Lagian bayi kan wangi bun, harum bayi itu beda sendiri. Jadi dia cukup memakai minyak telon dan parfum untuk dipakaiannya bun. Nah itulah bun pengalaman saya apa aja perlengkapan yang saya bawa ke rumah sakit. Untuk bunda semua yang masih ada bertanya, ini perlu nggak sih dibawa, ini perlu nggak, silakan bunda bertanya di kolom komentar. Insya Allah nanti saya jawab satu persatu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, lalu like, jangan lupa di share ya bun. Bye bye, wassalamualaikum.